kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana.
Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Cek, apa suara saya bisa terdengar? Terdengar, Ibu. Sudah bisa terdengar, Bu? Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Profesor Dr. Maman Rumanta, MSI, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka. Yang kami hormati Dr. Widi Handayani, SSI MSI, dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan Sugia Pranata Katolik University Semarang, selaku narasumber pada webinar keilmuan kita pagi hari ini. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Studi Lingkungan, Dr. Ahadian Pratama Hamzah, SIPMIL, serta Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta, khususnya mahasiswa Magister Studi Lingkungan yang telah bergabung. Perkenalkan, saya Vita Elisia PhD. Pada kesempatan ini akan menjadi moderator di acara webinar pagi hari ini. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam webinar keilmuan dengan tema aplikasi pendekatan water footprint dalam mengkaji penggunaan air pada industri kecil, industri kecil dan menengah batik, gitu ya. Dan selanjutnya untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama seharusnya pembukaan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana UT, Prof. Maman Rumanta, namun beliau saat ini sedang membuka acara juga gitu, capacity building dari Sekolah Pascasarjana UT gitu ya, beserta seluruh jajarannya. Jadi ini seluruh direktur dan jajarannya Pascasarjana UT sedang ada kegiatan gitu ya, capacity building, sehingga kemungkinan besar baru bisa bergabung di tengah atau di akhir acara nanti gitu ya, menjelang akhir gitu ya, karena masih berlangsung. Jadi mungkin kita akan lanjut ke pemaparan narasumber sebelum nanti tanya jawab dan diskusi, tanya jawab dan diakhiri dengan penutup gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama gitu ya, kita akan langsung masuk gitu ya ke sesi pemaparan dari narasumber kita yang sudah hadir. Selamat pagi, Bu Widi. Selamat pagi, Bu Vita. Ya, terima kasih, Ibu. Gimana kabar, sehat, Ibu?
Baik, kabarnya sehat. Ya, Semoga Ibu juga sehat alhamdulillah. dan teman-teman di Posisi di sini mana juga. Ibu? Di Semarang? Saya di Salatiga, Bu. Oh, Rumah sedang saya di di Salatiga. Salatiga. Iya. Oh, gitu. Baik-baik. Sebelum masuk ke pemaparan narasumber ya, izinkan saya menyampaikan tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak awal hingga selesai. Dan mohon juga para peserta untuk aktifkan kamera bagi yang bisa dan menonaktifkan mikrofon ya untuk menghindari gangguan suara. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur chat and raise hand gitu ya jika ingin bertanya nanti di saat sesi tanya jawab, dan nanti kami akan moderator akan membantu memberikan pertanyaan, dan nanti link presensi akan dibagikan pada akhir sesi webinar gitu ya. Dan selanjutnya sebelum paparan izin Ibu saya tampilkan CV beliau. Bentar. Beliau izin Ibu saya sampaikan sekilas ya CV beliau. Jadi Bu Widi Handayani ini adalah dosen dan peneliti yang memang berkecimpung pada bidang kajian yaitu tata air pada industri kecil dan menengah, kemudian pengelolaan limbah padat dan air limbah dan isu-isu lain lingkungan lainnya dan juga isu keberlanjutan. Dan saat ini beliau adalah sebelumnya beliau di Universitas Kristen Satya Wacana, dan saat ini adalah dosen di Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan Sugiya Pranata Catholic University di Semarang gitu ya. Pengalaman penelitian beliau luar biasa. Selain menjadi dosen di pasca doktoral dari Kemenristek Dikti atau BRIN, dan juga melakukan penelitian-penelitian lain dengan pendanaan termasuk dari IWOS USAID ya Bu ya. Ini sebenarnya bidangnya sama ini Bu dengan saya. Mungkin suatu saat bisa kolaborasi. Kemudian disertasi saya juga terkait dengan air dan sanitasi Bu. Ya, jadi luar biasa. Pengalaman penelitian beliau sangat banyak. Pengalaman pengabdian juga banyak, termasuk juga publikasinya luar biasa banyak. Nih kalau saya bacakan satu persatu nanti waktunya habis ya Bu ya, saking banyaknya. Jadi izin sekilas saja saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar banyak dari beliau gitu ya. Dan selanjutnya kami persilahkan ya Bu Widi untuk menyampaikan paparannya. Waktunya kurang lebih 40 menit ya Ibu. Dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Demikian Bu, kami persilahkan, waktu dan jaringan kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Vita atas waktu yang diberikan bagi saya. Juga selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya izin untuk membagikan materi yang sudah saya buat. Mungkin dalam webinar ini saya sifatnya hanya sharing-sharing aja begitu ya. Jadi bukan sangat membagikan hasil-hasil penelitian yang sudah pernah, tapi mungkin saya lebih menceritakan atau sharing mengenai mengapa menggunakan water footprint, kelebihan dan tantangan-tantangan apa saja yang sekiranya akan dihadapi di lapangan begitu, terutama berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di IKM Batik begitu. Oke, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan, ya, mengapa batik begitu ya, mungkin ya. Mungkin sambil saya memperkenalkan diri, jadi latar belakang saya itu sebetulnya S1 dan S2 saya itu dari bidang ilmu biologi, dan itu biologi murni, Bapak Ibu dan Bu Vita ya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang di awal ketika saya melakukan studi lanjut, memang salah satu memang topik tugas akhir saya itu terkait dengan dekolorisasi atau penghilangan warna pada pewarna sintetis gitu, pada tekstil gitu ya. Tapi ini dilakukan secara biologis begitu. Nah, kemudian setelah saya lulus, lalu saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama teman-teman di pusat studi gender. Nah, mulailah saya berkenalan dengan batik begitu ya. Nah, di situ kami melakukan penelitian skala pilot begitu ya. Jadi memang kemudian istilahnya apa?
IPAL atau apa ya, instalasi pengolahan limbah batik itu, tetapi yang kami buat dalam skala pilot itu kami operasikan di IKM. Itu kami lakukan di tahun 2009 sampai dengan 2010, yang kemudian kami publikasikan di Jurnal Makara Teknologi tahun 2011. Kami ingin melihat, kami ingin tahu bagaimana efektivitas dari anaerobic baffled reactor and rotating biological conductor dalam pengolahan air limbah batik, begitu ya. Jadi mengapa batik? Yaitu karena dari pengalaman saya sendiri secara personal, studi awal saya itu lebih banyak ke pengolahan air limbah tekstil, lalu kemudian saya mendapatkan kesempatan ke air limbah batik yang hasil studinya ini pernah secara eksperimental pernah kami uji cobakan di Masaran, Sragen. Tetapi memang masih kurang optimal begitu, dan ada kendala-kendalanya secara teknis juga. Yang itu kemudian berlanjut ya nantinya untuk saat ini kami juga mengupayakan proses pengolahan limbah pada batik, air limbah batik yang lebih optimal gitu. Kami mengupayakan seperti itu. Tetapi selain dari alasan personal ya istilahnya, karena saya sudah punya modal dulu gitu ya, melanjutkan studi yang pernah saya lakukan, ada juga isu-isu yang lain sebenarnya mengenai batik. Yang pertama, bahwa batik adalah warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Ini sudah kita ketahui bersama begitu ya sejak tahun 2009 bahwa batik memang sudah diakui oleh UNESCO sebagai intangible heritage begitu. Yang lainnya karena batik itu juga salah satu produk ekspor Indonesia yang ya itu tadi seperti saya sampaikan biasanya dia diproduksi oleh industri kecil dan menengah. Nah, kalau kita perhatikan di sini sejak 2018 sampai dengan 2023 ya, itu ada apa namanya fluktuasi gitu ya, realisasi ekspor batik Indonesia gitu dari tahun ke tahun, dari 2018 sampai dengan 2023. Volumenya ini ada yang di bawah, jadi dalam satuan ribu ton gitu ya, di 2018 berarti 35,17 ribu ton, kemudian di 2023 itu 21,66 ton. Nah, sementara yang di atas itu adalah nilai dalam apa namanya USD gitu ya, berapa juta USD yang nilai ekspornya sebetulnya. Jadi sebetulnya batik itu juga nilai ekspornya cukup tinggi gitu ya, 803,28 juta US dollar di 2018 yang kemudian ya memang fluktuatif ya. Ada yang turun kemudian naik, terus naik lagi, turun lagi sedikit dan seterusnya. Nah, tapi artinya sebetulnya bahwa batik ini memberikan satu peluang begitu bagi masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan produk-produk batik itu juga memberikan satu kemanfaatan secara ekonomi gitu, baik bagi negara berupa pendapatan maupun juga bagi masyarakat itu sendiri. Nah, ini termasuk bahwa batik sendiri, industri batik itu menyerap sekitar 200.000 tenaga kerja. Saya kira juga bukan jumlah yang sedikit ya, dan ini informasi yang terbaru di 2024, saya kira masih baru ya gitu. Jadi Kementerian Perindustrian menilai bahwa sebetulnya ini adalah sektor industri yang padat karya ya, jadi dia bisa menyerap banyak tenaga kerja begitu sebetulnya. Nah, namun ada juga kekhawatiran gitu ya, terlepas dari semua potensi-potensi yang dimiliki oleh batik itu sendiri, ada kekhawatiran bagaimana dengan batik ini sebagai warisan budaya, apakah dia bisa tetap akan diakui oleh UNESCO, karena menurut berita ini ya, pengakuan batik sebagai warisan budaya itu bisa dicabut oleh UNESCO begitu. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi itu? Nah, memang terkait dengan pelestarian batik sendiri, kemudian juga regenerasi, karena pada saat ini tidak banyak perempuan yang mau membatik begitu ya. Semakin terbatas, mereka lebih banyak tertarik untuk menjadi buruh pabrik misalnya, daripada untuk membatik begitu.
Yang lain ini, Bapak Ibu. Ini saya kira juga tidak asing untuk Bapak Ibu begitu ya, bahwa air limbah batik itu dari dulu hingga sekarang, sejak saya masih menggumuli itu di tahun 2009 sampai dengan 2010 sampai dengan 2023 ya dia. 2023 itu ternyata juga 13 tahun berlalu dan tetap masih menjadi satu persoalan yang belum kunjung usai gitu ya, belum selesai gitu. Hari Batik Nasional, limbah masih cemari sungai, itu tahun 2019. Kemudian air sumur di Pekalongan berubah warna karena terkontaminasi limbah batik. Lalu di 2023 itu ya, air sungai di Pamekasan diduga tercemar oleh limbah batik. Jadi isu-isu mengenai air limbah itu sebetulnya masih kuat gitu ya hingga saat ini gitu. Dan masih mungkin banyak pakar yang juga masih berusaha, berupaya sedemikian rupa untuk bisa mengatasi masalah limbah batik itu, terutama karena dia diproduksi oleh industri kecil menengah begitu ya. Nah, lalu berikutnya mengenai water footprint gitu ya, sesuai dengan judul itu. Apa itu water footprint? Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi water footprint itu merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur penggunaan air oleh satu aktivitas dengan memperhatikan dua aspek, yaitu pengambilan airnya dan polusi atau pencemarannya. Secara umum, kalau menurut Hoekstra, ini saya mengacu pada bukunya Hoekstra ya Bapak Ibu. Jadi seandainya mungkin Bapak Ibu menemukan ada teori lain atau teori water footprint yang lain, tidak masalah begitu. Tetapi untuk paparan hari ini saya akan menjelaskan yang mengenai Hoekstra karena saya mengacu studi-studi saya mengacu pada Arjen Hoekstra dan teman-temannya ini. Gitu. Nah, sebenarnya komponen water footprint itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah blue water footprint, nanti saya jelaskan menyusul setelah ini. Kemudian ada green water footprint, dan yang ketiga ada gray water footprint. Jadi warnanya gitu ya, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang abu-abu. Gitu. Apa perbedaannya? Nah itu nanti. Nah, persoalannya studi-studi terdahulu mengenai penggunaan air dalam produksi batik itu lebih diarahkan pada penggunaan air langsung. Jadi sebetulnya studi mengenai penggunaan air untuk produksi batik itu yang saya lakukan itu sebetulnya bukan hal baru sebenarnya Bapak Ibu, bukan yang pertama katakanlah begitu. Sudah ada sebelumnya studi-studi mengenai penggunaan air dalam produksi batik. Cuma hanya saja yang dilakukan oleh teman-teman ini mereka itu hasilnya sangat bagus gitu ya dan sangat membantu saya ketika saya melakukan studi. Hasil-hasil kajian mereka sangat luar biasa. Tapi mereka memang lebih berfokus pada penggunaan air secara langsung begitu. Jadi bukan aspek polusinya itu memang belum diperhitungkan dalam studi yang mereka lakukan. Jadi lebih banyak menggunakan berapa banyak sih airnya begitu sudah begitu. Jadi penentuan air dengan pendekatan tersebut akan sangat berguna, namun belum dapat memotret aspek penggunaan air untuk menetralisir polutan yang menjadi fokusnya dari gray water footprint. Jadi gray water footprint itu prinsipnya misalnya ya, ada 1 liter air limbah, begitu. Maka perhitungan gray water footprint itu adalah bagaimana air limbah yang 1 liter ini akan mengkonsumsi berapa banyak air supaya dia bisa dinetralisir begitu. Jadi sama seperti kalau kita punya air yang kotor itu supaya dia bisa netral kita encerkan ya, kita kasih air yang banyak kan dia nanti jadi terencerkan kan begitu ya. Dia akan terencerkan. Nah, prinsipnya gray water footprint itu seperti itu sebenarnya, sederhananya seperti itu. Hanya kan perlu dihitung gitu aja. Nah, ini adalah gambar yang di sebelah kanan. Ini adalah penampakan perairan begitu ya, badan air yang dicemari oleh air limbah batik. Nah, ini yang dibuang ke sini Bapak Ibu itu adalah air limbah batik pewarna alami gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu beberapa kali mendengar ada batik yang warna alam, ada batik yang warna sintetis, mungkin begitu ya.
Selama ini yang seringkali didengungkan oleh media terutama itu kan yang batik warna sintetis ya, yang kelihatan tadi warna airnya merah begitu kan, itu warna sintetis begitu. Tetapi sebetulnya yang warna alam itu sendiri juga pada saat saya melakukan studi ya Bapak Ibu, pada saat saya melakukan studi ini saya lakukan di sekitar 2016. Jadi mereka sebetulnya juga membuang air limbahnya ke sungai begitu, ke kali lah ya, badan air di belakangnya. Kemudian ini karena teduh dan lain sebagainya maka tumbuh alga atau ganggang di sini, yang bisa kemudian saya ambil, kemudian saya amati di bawah mikroskop. Saat itu saya coba analisis ini apa begitu, karena seperti selaput tipis seperti itu. Nah ini bukan air limbah batik sintetis Bapak Ibu, tapi warna alam. Nah saya ke sini sekarang. Jadi sebetulnya kalau untuk kasus batik, meskipun tadi saya sebutkan ada 3 ya Bapak Ibu, ada 3 komponen, biru, hijau, dan abu-abu, tetapi dalam konteks batik, itu sebetulnya water footprint itu hanya ada 2. Yang konsumtif water use, yang blue, yang biru, kemudian yang tadi, yang water pollution, yang polusi airnya yang disebut grey WF. Nah, dua-duanya ini, kalau misalnya tidak diantisipasi atau tidak diatasi begitu, maka dia akan menimbulkan isu lain yang lebih besar yang disebut sebagai kelangkaan air gitu. Jadi kelangkaan air itu bukan sekedar airnya tidak ada secara jumlah ya Bapak Ibu ya. Jadi air mungkin tersedia, tetapi kalau kualitasnya dia tidak bagus ya, kualitasnya tidak memenuhi standar, tidak layak, maka kita tidak bisa konsumsi gitu. Nah, dalam situasi seperti itu kan disebut juga meskipun kita punya banyak air ya, akhirnya juga tetap karena kualitasnya rendah, maka dia juga kita sebut sebagai langka begitu. Jadi langka itu bukan hanya sekedar dalam arti kuantitas atau jumlah, tetapi juga dalam arti kualitas juga. Karena kualitas yang buruk membuat air itu tidak dapat kita konsumsi dan akhirnya juga sama saja gitu ya. Akhirnya juga kita mengalami kelangkaan air. Oke. Kemudian bagaimana kita itu bisa melakukan satu pengukuran penggunaan air pada yang akan menghasilkan satu potong, satu helai kain batik di sepanjang rantai pasoknya gitu ya. Jadi pertama kalau dalam konsep water footprint terutama adalah water footprint accounting gitu ya. Jadi air itu juga dihitung begitu. Istilahnya accountingnya itu ada yang namanya budidaya. Prosesnya kan dimulai dengan budidaya kapas karena pada umumnya batik itu dibuat di atas media berupa kain dan kainnya itu adalah yang paling umum ya Bapak Ibu adalah kain katun, meskipun ada juga katun ada juga yang sutra misalnya, tetapi harganya cukup mahal begitu dan yang paling banyak digunakan adalah katun. Selain dari teknis pengerjaannya lebih mudah juga harganya tidak terlalu mahal. Sehingga budidaya kapasnya. Kemudian setelah itu ini adalah proses yang pertama ya. Jadi water footprint itu terdiri untuk batik itu kalau kita bilang water footprint itu ada 2 sebetulnya. Satu water footprint proses dan yang kedua adalah water footprint produk gitu ya. Nah, masing-masing ini adalah water footprint proses karena ini ada proses pembuatan kultivasi atau budidaya kapasnya. Kemudian setelah panen kapas, lalu mulailah kain katun itu dibuat kan begitu ya. Jadi pemrosesan dari buah kapas, dipintal dan seterusnya, benang dan lain sebagainya sampai menjadi kain begitu. Ini adalah satu water footprint tersendiri. Kemudian setelah itu masih ada pembuatan atau proses pembuatan batiknya. Ini satu proses tersendiri juga. Jadi ini water footprint 1 yang budidaya kapas, kemudian water footprint kedua,
proses pengolahan buah kapas menjadi kain, kemudian proses pembuatan batiknya sendiri. Tetapi juga harus diingat bahwa karena batik itu menggunakan pewarna alami gitu ya. Idealnya kita perlu memasukkan di sini dong proses budidaya pewarna alaminya. Misalnya pakai indigo, berarti berapa banyak itu air yang digunakan untuk budidaya indigo. Lalu misalnya pakai kulit kayu mahoni, maka berapa banyak air yang digunakan untuk budidaya kayu mahoni dan seterusnya. Nah, semakin banyak pewarnanya, itu akan jadi semakin banyak juga harusnya kan di sini ya. Demikian juga di sini fuel wood cultivation. Jadi dari yang saya perhatikan, para pengrajin di tempat lokasi studi saya di Kabupaten Klaten itu, mereka masih menggunakan kayu bakar, terutama untuk proses perebusan kainnya, gitu ya. Nah, sehingga harusnya di sini juga ada dong, gitu. Karena dia pakai kayu bakar. Nah, dari situ kalau misalnya semuanya ini ada dan kita jumlahkan, maka barulah kita secara ideal kita dapatkan yang namanya water footprint batik atau water footprint produk. Produknya apa? Ya, kain batik itu. Begitu. Jadi setiap produk itu terdiri dari berbagai proses dan setiap proses itu idealnya dihitung semua water footprint-nya. Prosesnya seperti itu untuk menentukan berapa banyak air yang diperlukan untuk menghasilkan batik. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengetahui ya, ini kan tadi banyak proses ya Bapak Ibu, tetapi saya tidak mungkin melakukan studi di sini secara langsung begitu ya, menggunakan data primer, tidak mungkin. Yang ini juga karena pada saat saya melakukan studi, kain batik itu ternyata dia impor dari Cina, gitu. Jadi data yang digunakan mestinya adalah data sekunder. Nah, kemudian persoalannya yang lain, data ini juga tidak tersedia, gitu ya. Jadi berapa banyak air yang digunakan untuk membudidayakan pewarna-pewarna itu. Saya mencari juga tidak ketemu. Demikian juga ini fuel wood. Nah, fuel wood itu kan juga kita tidak tahu ya. Itu dari kayu apa, pohon apa gitu kan kita nggak ngerti. Sehingga akhirnya saya batasi saja. Saya hanya batasi di sini di proses pembuatan batiknya. Itu saja. Kemudian yang dua ini nanti sifatnya adalah dengan menggunakan data-data sekunder dari artikel-artikel yang lain. Nah, ini. Kemudian kalau kita ingin mengetahui lalu bagaimana proses pembuatan batiknya itu membutuhkan air berapa, maka ya tentu saja kita harus tahu. Jadi tahap-tahap pembuatan batik itu apa saja ya, begitu. Bagian-bagian atau step-step mana saja yang dia menggunakan air. Gitu. Jadi misalnya ini yang pertama adalah degumming atau mordanting gitu ya. Proses untuk menghilangkan pati. Biasanya kalau kain itu kan ada pati kanji ya. Nah, dia dibersihkan dulu, dicuci dulu supaya pewarnanya, lilinnya nanti bisa menempel dengan sempurna begitu. Jadi ada ini proses basah karena ini dicuci pakai deterjen tertentu. Kemudian setelah itu dijemur gitu ya. Kemudian setelah itu nanti ada digambar itu proses kering begitu. Lalu di sini ada dyeing and drying. Nah, ini dalam konteks pakai warna alami ya Bapak Ibu, saya tidak menggunakan yang pewarna sintetis. Nah, pewarnaannya itu menggunakan ekstrak pewarna alami. Nah, perbedaannya dengan yang pewarna sintetis adalah kalau yang pada batik warna alam dia itu pencelupan tidak hanya satu kali selesai, Bapak Ibu. Nah, itu kelemahannya dibandingkan dengan yang pewarna sintetis memang ya. Pewarna sintetis cepat, satu kali celup, jadi sudah jemur, selesai, kering, kan begitu ya. Packing dan seterusnya. Tetapi kalau pada pewarna alami, dia harus dicelup berkali-kali. Celup, jemur. Setelah itu kering, celup lagi, jemur lagi. Kering lagi, celup lagi, jemur lagi. Itu baru untuk satu warna. Nah, kalau kita mengharapkan kainnya itu warnanya tidak hanya satu, tetapi 3 atau 4 misalnya, berarti kan harus dicelup pada beberapa warna yang berbeda dengan proses yang sama, begitu. Sehingga prosesnya memang menjadi lebih panjang, begitu.
Nah, kemudian setelah itu ada yang disebut mordanting atau kadang-kadang dalam bahasa yang lebih lebih familiar untuk para pengrajin itu istilahnya adalah fiksasi, gitu ya. Karena pewarna alam itu tidak memiliki kekurangan ya. Kekurangannya adalah mereka itu nanti kalau tidak diikat oleh zat tertentu, mereka itu akan bisa pudar begitu ya, kena sinar matahari dan lain sebagainya. Kalau dicuci kena deterjen nanti bisa memudar warnanya. Maka perlu mereka diikat dengan satu larutan tertentu. Pada umumnya mereka yang di Klaten ini mereka menggunakan tiga larutan. Yang pertama adalah kapur, yang kedua adalah tawas, dan yang lainnya adalah tunjung. Istilahnya adalah tunjung. Ini adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mengikat warna itu supaya dia menempel pada kain dan tidak berubah nanti warnanya. Atau kalaupun berubah itu akan butuh waktu yang cukup panjang. Nah, setelah semua prosesnya selesai, penempelan lilin atau istilahnya nyanting dan nembok dan lain sebagainya itu selesai, pewarnaan juga sudah selesai, maka akhirnya kain ini akan direbus. Direbus untuk apa? Untuk melepaskan lilinnya, ya, Bapak Ibu. Melepaskan lilinnya sehingga nanti akan terbentuk pola-pola yang sudah diisi tadi dengan warna-warna. Setelah itu baru dicuci, dibilas gitu ya, karena kadang-kadang kan sekali merebus itu tidak semua lilin langsung hilang begitu, tapi masih ada sedikit-sedikit lilin yang menempel, lalu dibilas, lalu setelah itu dikeringkan, ya, dijemur. Gitu. Nah, setelah itu prosesnya selesai. Nah, dari pemahaman mengenai proses ini, maka kita bisa menentukan, oh, step-step mana saja yang dia akan menggunakan air, begitu. Nah, ini tadi saya katakan, komponen water footprint pada IKM batik itu, meskipun tadi saya katakan ada tiga secara umum, komponen water footprint itu memang ada 3. Biru, hijau, dan abu-abu. Tetapi kalau pada IKM batik, saya masukkan hanya 2. Karena apa? Yang pertama, kalau yang biru itu mengindikasikan volume air yang dikonsumsi secara langsung. Ya. Yang termasuk dalam blue water footprint itu adalah air yang menguap itu ikut dihitung, Bapak Ibu. Lalu air yang masuk ke dalam produk, lalu air tidak kembali ke daerah tangkapan yang sama, atau air tidak kembali pada daerah tangkapan, meskipun itu mungkin dia kembali ke daerah tangkapan yang sama, tetapi pada periode yang berbeda. Nah, itu termasuk volume air yang dikonsumsi. Nah, green water footprint itu lebih banyak digunakan untuk menghitung water footprint pada produk-produk pertanian. Karena green water footprint itu adalah kadar air yang tersimpan di dalam tanah, misalnya berupa kelembapan tanah, begitu. Atau dari hujan ya, kemudian dia meresap ke dalam tanah sehingga meningkatkan kadar air di dalam tanah, itu termasuk adalah green water footprint di situ. Sehingga dalam konteks batik itu saya lepaskan gitu. Kalau misalnya ditanyakan sebetulnya bisa nggak ada green water footprint-nya? Kalau itu terkait dengan budidaya pewarna alaminya, ya mestinya bisa gitu. Tetap akan harus dihitung gitu. Misalnya seperti tadi kayak indigo gitu ya. Budidaya pewarna indigo atau tarum atau tom di tempat yang lain ya, yang warnanya jadi biru tua itu kan pasti menggunakan pasti kan ditanam di tanah sebagai medianya, sehingga pasti dia juga akan menggunakan kelembapan tanah. Nah, itu mestinya juga bisa dihitung green water footprint-nya. Tetapi karena studi saya seperti saya sampaikan tadi lebih banyak dibatasi hanya pada proses pembuatan batiknya. Karena data-data yang lain itu ya tentang pewarna mahoni misalnya, berapa banyak dia menggunakan water footprint, kemudian indigo dan lain sebagainya, kita tidak punya, dan keterbatasan, dan kita juga berusaha ya, maksudnya kalau kita ingin melihat sampai ke sana itu kan sangat panjang waktu yang akan diperlukan begitu ya, sangat lama, itu bertahun-tahun nantinya, maka kemudian saya batasi hanya sampai di situ. Sehingga untuk yang proses pembuatan batik itu sendiri, saya tidak fokus pada green water footprint saya masukkan, tetapi hanya blue dan gray.
Grey water footprint apa? Mengindikasikan volume air bersih yang diperlukan untuk menetralisir air limbah sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Karena apa? Karena memang proses pembuatan batik itu sendiri menghasilkan limbah, gitu, sehingga pasti dia akan harus dihitung untuk grey water footprint-nya. Nah, ini adalah contoh-contoh pewarna alaminya, Bapak Ibu. Lalu ini ekstraknya. Lalu ini adalah contoh kain batik yang diwarnai dengan ekstrak pewarna alami. Jadi yang ini adalah buah jolawe, joho, gitu ya, yang biasanya diperoleh di tepi pantai, Terminalia belerica. Kemudian ini adalah kayu tegeran, nama lokalnya ya, kayu tegeran. Kemudian ini adalah kulit kayu mahoni, dan ini adalah kayu tinggi. Nah, masing-masing punya nama ilmiahnya sendiri-sendiri, hanya saya tidak terlalu hafal, kecuali yang satu ini karena memang saya ingat dengan baik mengenai jolawe, gitu ya. Ini Terminalia belerica. Nah, kemudian ketika diekstrak, mereka biasanya menggunakan teknologi sederhana, yaitu perebusan biasa ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan dengan teknologi yang sudah modern-modern begitu, enggak, tapi dengan teknologi perebusan biasa, kemudian biasanya dibiarkan dulu 1 malam sebelum digunakan. Nah, setelah diwarna seperti ini adalah batik cap, gitu. Tetapi kemudian diwarnai dengan ekstrak mahoni dengan 7 kali pencelupan. Lalu diikat dengan larutan tunjung sehingga menghasilkan warna coklat tua seperti itu. Nah, tantangan yang dihadapi dalam mengukur penggunaan air di industri kecil menengah, saya kira meskipun ini konteksnya batik ya, tetapi seandainya kita akan mengukur penggunaan air pada IKM yang lain juga gitu ya, misalnya pangan dan lain sebagainya terkait di sektor-sektor yang lain. Biasanya adalah keterbatasan data mengenai penggunaan air. Dalam konteks IKM batik yang saya jumpai, mereka itu sangat jarang mencatat berapa banyak air yang mereka gunakan, begitu ya. Sehingga pada saat itu saya mendapatkan data resmi itu ya data penggunaan air untuk seluruh proses pembuatan batik dari artikel jurnal yang itu terbatas pada IKM tertentu dan di wilayah tertentu. Jadi saya pernah mendapatkan artikel itu ada peneliti yang mereka di Pekalongan itu mereka meneliti 5 IKM. Terus di Jogja itu berapa IKM, 5 juga. Di Solo 5 IKM juga. Dan itu mereka mengukur penggunaan airnya meskipun itu penggunaan air langsung ya. Tetapi itu sangat membantu. Apalagi pada saat itu saya merasakan wah ternyata studi ini masih sangat terbatas sekali pada waktu itu. Nah, ya itu ya. Jadi data-datanya itu karena masalahnya adalah kita tidak punya data yang cukup untuk itu, gitu. Dan yang kedua, IKM sendiri ya itu tadi yang saya katakan, mereka jarang mencatat penggunaan air, penggunaan bahan, lilin dan sebagainya. Mungkin kalau seperti bahan-bahan kimia mereka catat ya Bapak Ibu ya, karena mereka kan beli ya, lilin, warna gitu, mereka mungkin catat meskipun tidak ini, tetapi mungkin mereka punya. Tapi kalau untuk air biasanya sangat jarang, karena air itu kan biasanya tersedia berlimpah begitu, sehingga mereka jarang mencatat penggunaannya. Nah, lalu dalam situasi yang demikian, bagaimana kemudian yang harus dilakukan begitu? Saya mencoba untuk datang ke sana dengan menggunakan teknik-teknik yang sederhana. Mengapa saya menggunakan teknik-teknik yang sederhana? Kalau Bapak Ibu lihat di situ, saya membawa timbangan, kemudian kain-kain itu ditimbang, begitu kan? Mengapa menggunakan teknik-teknik yang sederhana? Yang pertama bagi saya supaya tidak menimbulkan perasaan yang dalam tanda kutip kecurigaan gitu ya di kalangan IKM begitu pada pengrajin. Saya membayangkan kalau misalnya saya membawa alat-alat laboratorium itu pada saat itu ya, saya bawa alat-alat laboratorium ke sana, mereka pasti kenapa kok harus pakai alat-alat yang seperti itu, alat-alat gelas dan sebagainya. Maka saya datang ke sana dengan membawa timbangan yang sederhana itu untuk saya menimbang berapa berat dari kain yang belum diapa-apakan,
kain yang masih putih ya, yang masih belum diproses berapa beratnya. Kemudian berapa berat kain batik setelah pewarnaan pertama, ya, yang sudah dikasih lilin gitu ya. Kemudian yang sudah direbus gitu, dan yang terakhir yang sudah jadi kain batik yang sesungguhnya. Nah, ini jadi ada 4 proses. Mengapa ini dilakukan? Karena nanti dari situ saya akan bisa menghitung berapa banyak sih sebetulnya pengrajin itu menggunakan lilin, lalu menggunakan air, lalu menggunakan pewarna. Jadi berapa banyak pewarna yang sebetulnya masuk ke dalam kain, berapa banyak air yang digunakan untuk setiap potong itu, dia akan menyerap berapa liter kain. Kemudian dalam satu potong itu biasanya mereka menggunakan lilin berapa banyak. Nah, seperti itu. Lalu untuk pengukuran volume air sendiri Bapak Ibu, saya juga menggunakan cara yang sangat sederhana. Nah, semua bisa melakukan itu gitu ya. Jadi prinsip sederhana panjang lebar kali tinggi untuk mengukur volume. Ya kebetulan wadah-wadah atau tempat penyimpanan airnya itu kan biasanya berupa bak begitu ya, yang dibuat dalam seperti ini, bentuknya seperti ini. Sehingga saya melakukan pengukuran berapa panjangnya, lebarnya, tingginya begitu. Karena saya tidak menggunakan alat pengukur tertentu untuk mengukur volume gitu enggak ya, sehingga saya menggunakan itu. Nah, bagaimana saya mengukur volume air yang tersedia di sini ya, tentu saja dengan mengukur ketinggiannya, mula-mula mengukur ketinggian semua ini dari yang atas sampai bawah, kemudian mengukur airnya itu sampai mana begitu, atau mengukur selisihnya. Nah, dari situ nanti bisa dihitung begitu, dihitung berapa volume airnya. Kadang-kadang mereka juga menggunakan bukan wadah seperti ini ya, bukan bak seperti ini, tetapi menggunakan ember-ember. Nah, dalam kasus menggunakan ember plastik yang bulat, kemudian menggunakan panci yang bentuknya tabung begitu, maka saya harus menggunakan rumus yang lain lagi. Gitu. Tetapi prinsipnya saya mengusahakan sedemikian rupa, kita usahakan sedemikian rupa supaya jangan sampai itu menimbulkan semacam kecurigaan. Nah, jadi memang teknik apa yang paling utama saya gunakan dalam studi ini adalah observasi langsung. Apakah tidak bisa kita menggunakan wawancara? Bisa, Bapak Ibu. Hanya memang suatu kali saya pernah mewawancarai untuk volume bak ini, saya pernah melakukan wawancara dengan pemiliknya. Dia menjawab A, sekian liter Mbak, gitu, sekian liter volumenya. Tapi kemudian ketika saya ukur, ternyata volumenya berbeda. Sehingga akhirnya saya memutuskan, oke, saya akan lebih fokus pada observasi saja kalau begitu. Oke. Nah, jadi dari hasil itu, pengukuran-pengukuran tersebut, maka kita bisa menghitung berapa berat pewarna yang diikat oleh kain. Nah, itu dari sini 320 dikurangi 200, berarti ada kelebihannya 120. Ini kan kain putih belum diapa-apakan, kemudian ini adalah kain yang kering yang sudah jadi, final, kain batik yang sudah jadi itu kan ada warnanya. Nah, dengan berat ini 320 lalu ada 200, berarti ada selisih 120 gram. Kemudian berat lilin yang menempel pada kain, saya bisa cek dari sini, 2 dikurangi 4, berarti 750 ini ya, yang batik dan diwarnai gitu kan, ini kan kering ya, kalau yang yang proses kedua ini kan biasanya setelah diwarna dia mesti kan dijemur, jadi kan pasti kering. Lalu yang terakhir adalah ini tadi, yang kain yang sudah kering, nah sehingga dikurangkan, ketemu 750 dikurangi 320 gitu ya, 430 gitu. Kemudian berat air yang diikat oleh kain gitu ya, 3 dikurangi 4. Jadi setelah pemrosesan, setelah direbus, dicuci itu kan basah. Kemudian yang terakhir kering, berarti kan 613 kurangi 320. Itu berapa? Dari situ saya bisa menentukan. Tapi kan ini bukan dalam satuan mililiter atau liter, memang iya, tapi satuannya gram gitu. Tapi saya membuat asumsi bahwa kan kita kenal ada namanya massa jenis ya, berat jenis air itu berapa, begitu dari situ kemudian kita bisa konversikan ke satuan mililiter.
Nah, ini adalah water footprint, blue water footprint dalam proses pembuatan batiknya, Bapak Ibu. Ada beberapa tahap di sini, terutama yang menggunakan air ya. Adalah pewarnaan dan pembilasan, kemudian fiksasi yang saya katakan tadi dan pembilasannya. Kemudian ada finishing. Finishing itu wax removing prosesnya dan pembilasannya. Totalnya ditemukan 234 liter per hari. Ini mereka memproduksi sekitar 50 potong kain dalam satu hari, Bapak Ibu. Satu potong itu lebarnya, panjangnya sekitar 2 meter hingga 2,5, kemudian lebarnya adalah 1,15 meter. Lalu ini adalah perhitungan untuk menentukan grey water footprint-nya, begitu ya. Ada beberapa, ini di bukunya Hoekstra juga sudah ada. Nah, memang kemudian kita harus melakukan analisis laboratorium, begitu ya. Laboratorium mengenai karakteristik dari air limbah batiknya itu seperti apa. Ini saya ambil di 2 kali waktu yang berbeda, Bapak Ibu, dan kelihatan bahwa sangat tidak bisa pada waktu yang berbeda pun meskipun dari satu IKM yang sama, dia itu bisa sangat berbeda gitu ya. Ini 4.000 COD-nya miligram per liter, yang ini 16.800. Jadi berapa kali lipat kan begitu ya, 4 kali lipat. Jadi memang fluktuasinya itu sangat besar begitu. Tidak bisa kita kontrol begitu ya untuk ininya. Nah, oke. Jadi seperti itu, kemudian setelah itu kita bisa masukkan ke dalam formulasi ini, sehingga akhirnya kita temukan water footprint batik, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kita menggunakan data-data sekunder untuk dari proses produksi kapas sampai dengan pemrosesannya, begitu ya. Ini menggunakan data sekunder semua yang di Cina ini menggunakan data sekunder semua, kemudian dijumlahkan sehingga ditemukan jumlahnya adalah 12.248 dan 25.498. Itu batik water footprint atau air yang digunakan untuk produksi batik. Masih dalam satuan liter per kilogram. Kalau satu potong itu sekitar 1.309 sampai 5.549 liter. Berarti sekitar ya 1 meter kubik gitu ya. 1 sampai 5,5 meter kubik itu satu potong, Bapak Ibu. Jadi mungkin yang kita lihat kalau misalnya kita pergi ke IKM batik, airnya nggak sebanyak itu, betul. Tetapi yang paling banyak itu kan sebetulnya masalahnya adalah grey water footprint-nya gitu. Jadi yang paling besar itu justru adalah air yang digunakan untuk mengencerkan air limbahnya. Dan kebetulan saya sendiri juga sudah melakukan beberapa studi yang sama, tetapi pada IKM yang berbeda, begitu, dan mendapatkan pola yang juga sama, bahwa selalu jatuhnya adalah grey water footprint-nya yang digunakan untuk pengolahan air limbah itu lebih besar daripada yang untuk air langsung, penggunaan air langsungnya. Nah, sehingga kemudian diperlukan memang upaya-upaya untuk mengolah air limbah tersebut supaya bisa mengurangi, mereduksi grey water footprint-nya menjadi lebih rendah. Begitu. Oke, nah saya harus menyampaikan juga kelemahan penelitian saya, karena batik itu bukan hanya sekedar produk yang bernilai ekonomis ya Bapak Ibu, dan dia diproduksi oleh banyak IKM, tapi dia itu juga produk seni gitu persoalannya, sehingga ya, saya tidak melihat itu sebagai satu persoalan sebetulnya seni itu ya. Tapi karena faktanya bahwa dia adalah produk seni juga gitu, sehingga antara IKM satu dengan yang lain itu mereka akan memiliki variasi yang sangat beragam dalam penggunaan warna dan motifnya. Itu baru untuk yang pewarna alami. Jadi ada yang misalnya satu IKM mereka akan menggunakan 3 jenis kayu lalu direbus bersama-sama. Sementara yang lain, IKM yang lain, mereka akan menggunakan 1 jenis kayu untuk 1 pewarnaan. Nah, ini aja kan sudah berpengaruh nanti pada beban COD-nya, kan begitu ya. Nah, jadi penggunaan airnya pun juga akan bervariasi nantinya.
Kemudian, nah memang water footprint yang bisa diukur pada saat itu baru terkait dengan proses pembuatan batik, belum pada pembuatan pewarna, misalnya yang tadi saya sampaikan terkait dengan indigo tadi. Lalu pembuatan produksi lilinnya seharusnya sebagai satu bahan penolong dia juga harusnya sudah gitu ya, ada gitu ya, tapi ternyata belum bisa saya. Oke, sehingga hasilnya masih terbatas. Oke, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Widi dari Sugio Pranoto, begitu ya Bu, harusnya ya Bu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Bu. saya sebenarnya orang Jawa tapi pengucapannya Nggak salah apa-apa, Bu. juga. Baik, tapi yang benar memang Sugio Pranoto ya Bu ya, izin. Iya, betul. Pronunciation. Nggak masalah. Oke, baik. Nih, mohon maaf tadi salah mengucapkan. Baik, ini terima kasih Ibu, paparannya menarik sekali tentang waterproofing dari proses pembuatan batik gitu ya. Karena ini juga isunya menarik, di satu sisi itu adalah warisan budaya begitu ya, tapi dari sisi lingkungan banyak hal yang perlu dikaji ya, menarik sekali. Mungkin kita masuk dulu ke sesi tanya jawab ini Bu. Sudah ada 3 yang raise hand gitu ya Bu, selain juga ada yang di kolom chat. Mungkin saya persilahkan dulu siapa tadi yang pertama, Pak Wahyu begitu ya. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Silakan diperkenalkan dulu dari mana juga termasuk UT wilayahnya ya. Dipersilakan Pak Wahyu. Terima kasih. Mohon maaf, saya tidak buka kamera ya, takut sinyalnya hilang-hilang gitu ya. Terima kasih Ibu Vita atas kesempatan yang diberikan. Kemudian perkenalkan saya Wahyu dari UT Bandung. Kebetulan saya juga sudah lulus dari magister studi lingkungan ini. Ya, selamat Pak. Pertanyaan saya ini ya, tadi sebenarnya kalau dari paparan tadi saya dapat ilmunya itu sebenarnya waterproofing. Tadi kalau bahasanya tuh mungkin kayak bahasa baru ya bagi saya ya, sebagai saya kan S1-nya teknik lingkungan, kemudian S2-nya kan studi lingkungan ya. Mungkin ini bahasa ini agak bahasa baru kita dalam ke teknik lingkungan ya kayak gitu. Tapi pada intinya kalau saya simpulkan mungkin ini ya, bagaimana sebenarnya cara menghitung konsumsi penggunaan air sebenarnya terkait tadi green, kemudian blue, sama gray ya kayak gitu ya. Sebenarnya menurut saya itu intinya. Tapi yang menjadi pertanyaannya gini Bu, dari penelitian ini ya, kalau ini kan soal dari IKM berarti kan kayak yang dari masih tradisional yang kayak persis tadi pewarnaannya masih tradisional, belum modern gitu ya. Pertanyaannya gini, apakah sama nih penggunaan ini dengan batik-batik yang cap-cap kayak gitu loh. Kayak kalau tadi Ibu juga belum menjelaskan ini konsepnya batik yang bagaimana, batik tulis atau bagaimana ya gitu. Sedangkan kalau saya lihat proses batik cap itu kayak nggak terlalu terlalu banyak menggunakan air, atau mungkin bagaimana ya, kebetulan saya juga belum terlalu familiar ya terkait dengan proses pembatikan ini baik dari cap maupun tulis gitu ya. Nah, apakah itu penelitian ini bisa juga diduplikat, atau mungkin ketika kita ingin mengevaluasi penggunaan air terkait batik tadi, jenis metode batik ini apakah juga bisa Bu kayak gitu. Tadi konsumsi airnya kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, yang menjadi tadi sebenarnya kan juga dari kesimpulan Ibu itu sebenarnya batik konsumsi ini kebanyakan dari grey perhitungan dari warna yang grey ya gitu, yang dari proses air limbah gitu. Oh, berarti dari kesimpulan ini menurut saya memang harus dilakukan pengolahan air limbah ya gitu. Berarti kalau IKM atau pengusaha atau usaha kegiatan sudah melakukan pengolahan limbah, apakah hitungannya juga beda? Apakah ini penelitian ini memang khusus bagi yang tidak melakukan pengolahan limbah, dalam arti khusus langsung dibuang ke badan air kayak gitu. Jadi bagaimana kalau ternyata IKM ini juga melakukan air limbah? Berarti bagaimana nih proses perhitungannya kayak gitu, metodenya kayak gitu. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Mungkin kalau proses batik itu ada 3 kalau nggak salah ya Bu Widi ya. Jadi tulis,
cap printing ya, tinggal pewarnanya alami atau sintetis begitu ya, kalau tidak salah sepengetahuan saya. Baik, silakan Bu Widi bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Vita atas waktunya dan terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Oke, jadi mungkin saya perlu menjelaskan, ya ini mungkin terlewat ya. Jadi batik itu atau mungkin lebih tepatnya satu produk bisa dinilai sebagai batik kalau dia itu dibuat dengan lilin, Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf untuk printing itu kita tidak sebut dia sebagai batik, tetapi tekstil motif batik. Nah, tapi tidak masalah karena memang apa ya, selama ini mungkin pemahaman umum itu ya memang ada 3 itu batik printing begitu. Tapi sebetulnya yang termasuk ke dalam batik itu adalah batik tulis, kemudian cap, dan yang ketiga adalah kombinasi. Iya. Itu biasanya adalah cap, tetapi nanti ada ornamen-ornamennya itu dia ditulis pakai canting seperti itu. Nah, memang pertanyaan tadi menarik gitu ya. Lalu apakah ini antara yang tulis dengan yang cap itu kira-kira sama atau berbeda? Nah, ini Pak, karena pada saat dalam konteks penelitian ini yang banyak adalah batik tulis memang untuk IKM ini ya Pak ya, karena saya ini yang saya sampaikan ini baru di 1 IKM dan dia biasanya menggunakan batik tulis begitu. Tetapi bisa juga kita melakukan studi itu pada yang batik cap untuk melihat sebetulnya penggunaan airnya bagaimana sih? Kalau misalnya Bapak bertanya, apakah ini bisa katakanlah kayak tadi ya, digeneralisasi untuk semua IKM batik? Mohon maaf saya menyampaikan hasil ini tidak bisa digeneralisasikan atau dibuat berlaku umum untuk semua IKM. Seperti halnya studi-studi kuantitatif misalnya ya, kan biasanya kesimpulannya bisa diberlakukan secara umum. Ini tidak bisa Pak, karena tadi kelemahan yang tadi saya sampaikan, bahwa antara satu IKM dengan yang IKM yang lain, mereka itu sangat variasinya itu sangat besar begitu. Pada 1 IKM aja tadi saya sampaikan 1 kali mereka buang air limbahnya COD-nya 4.000. Nanti pada waktu yang lain COD-nya 16.000. Itu kan menunjukkan bahwa masih pada 1 IKM yang sama aja mereka sudah menunjukkan perilaku penggunaan air yang berbeda kan begitu. COD-nya 16.000 itu kan berarti karena produksinya juga mungkin lebih banyak. Kemudian juga penggunaan bahan-bahannya itu juga jadi lebih banyak, begitu bahan-bahan yang digunakan sehingga akhirnya mempengaruhi COD-nya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kemudian kalau misalnya air limbahnya sudah diolah, maka itu akan berpengaruh? Iya, pasti berpengaruh Pak. Karena kalau misalnya air limbahnya itu sudah diolah dan dia katakanlah, jadi saya katakan kan ada 2 ya pengolahan itu, yang dia memenuhi baku mutu untuk kemudian dibuang, tetapi ada yang dia bisa dikembalikan, didaur ulang ke kondisi semula. Nah, kalau yang IKM batik kan mungkin yang kedua ini agak sulit ya, kualitas airnya diolah menjadi seperti kondisi yang semula, sepertinya akan membutuhkan teknologi yang lebih advance begitu ya. Nah, tapi kalau dia kemudian bisa diolah dan dia memenuhi baku mutu, otomatis kan air yang digunakan untuk mengencerkan pasti juga akan berkurang begitu. Karena kan dia sudah diolah terlebih dahulu untuk memenuhi baku mutu, sehingga air bersih yang diperlukan juga akan berkurang. Nah, di situ kan berarti akan terjadi reduksi atau penurunan GWF di situ. Seperti itu. Nah, dalam kasus ini memang yang saya ambil adalah yang saat itu dia masih dibuang ke badan air. Seperti itu Pak Wahyu, semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Baik, terima kasih Bu Widi. Ke pertanyaan kedua dari Imam Rozali Fatar. Dipersilakan Pak Imam menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi. Maaf saya sambil di jalan ya, lagi di tol. Tapi saya tidak ada picture. Mungkin background agak kurang baik. Salam kenal Bu Widi, saya perkenalkan nama saya Imam Rozali, saya alumni MSL juga nih. Dan pekerjaan saya sebagai praktisi di bidang pengolahan air limbah juga Bu. Ini menarik Bu, kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah diundang oleh produsen batik di Solo terkait pengolahan air limbah batik.
permasalahan dalam proses pengolahan air limbah batik itu adalah adanya lilin yang menjadi inhibitor dalam proses lebih lanjut. Pertanyaan saya terkait jejak air. Kalau kita melakukan pengolahan air limbah secara maksimal, katakanlah, saya berasumsi bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan lingkungan yang dihadapi oleh para pebatik kelas UKM, asumsi saya mereka melaksanakan dengan baik sehingga air limbah yang mereka peroleh itu bisa digunakan kembali, meskipun tidak bisa digunakan untuk proses pre-washing. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah itu dapat mengurangi perhitungan jejak air dan jejak karbonnya nanti? Yang kedua, saya mengusulkan kiranya dalam proses pengolahan air limbah itu diupayakan oleh pihak dinas terkait, setidaknya mereka bisa memenuhi baku mutu walaupun belum pada tahap untuk digunakan kembali pada proses pre-washing. Ini bisa berguna untuk melakukan pengenceran air limbah sebelum dilakukan proses pengolahan, sehingga beban air limbah akan turun dan proses akan lebih mudah. Tadi Ibu menyebutkan bahwa setiap kegiatan batik itu memiliki COD yang berbeda konsentrasinya. Mungkin itu disebabkan oleh beban pewarnaan dan bahan kimia lain yang digunakan. Tetapi kalau dengan menggunakan metode ekualisasi, nantinya akan lebih mudah ketika ditambahkan air dari hasil proses pengolahan limbah untuk pengenceran lebih lanjut. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya saya kembalikan. Terima kasih. Dipersilakan langsung Bu Widi. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Nah, ini kebetulan sekali karena saat ini tuh saya sebetulnya juga sedang mengajukan satu penelitian untuk mengolah air limbah batik. Jadi yang pertama Bapak mengenai lilin ya. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan kasus yang di Solo. Karena ini IKM-nya memang, saya tidak tahu kalau yang di Solo apakah dia termasuk skala yang sebetulnya sudah besar, industri begitu atau bagaimana. Tetapi IKM-IKM yang ada di sini, yang di Kabupaten Klaten itu mereka adalah yang sebetulnya juga besarnya mereka itu mungkin kalau dibandingkan dengan Danar Hadi di Solo ya tidak sampai segitu begitu loh maksudnya. Jadi betul-betul masih IKM yang kecil lah yang seperti itu kira-kira. Nah, kemudian mengenai penggunaan lilin, nah ini menarik karena di sana mereka itu lilinnya mereka kumpulkan lagi, Pak. Mereka pakai lagi. Kemudian saya ada fotonya sebetulnya, cuma nanti mungkin saya bisa bagikan. Saya perbaiki ini. Nanti saya tambahkan di slide begitu ya. Akan saya kirimkan lagi kepada Ibu Vita kalau mau dibagikan nanti kepada teman-teman. Jadi mereka itu menggunakan lilinnya lagi ya karena tadi ya karena mereka juga berusaha untuk menghemat biaya begitu sehingga lilin itu digunakan lagi. Jadi biasanya dibiarkan aja satu malam gitu, nanti kan lama-lama lilin itu terkumpul di atas. Nah, setelah itu nanti diambil, dia akan membentuk satu bentuk tertentu. Kalau biasanya mereka pakai panci yang bulat itu yang kayak bentuk tabung. Nah, nanti beberapa kemudian setelah misalnya besoknya dia mau ngelorot lagi, itu lilinnya diambil. Jadi saya bisa ukur itu, Pak. Ketebalan sama diameternya saya bisa ukur berapa volume lilin yang mereka kumpulkan. Nah, setelah itu nanti mereka akan pakai lagi. Pada IKM yang lain yang lebih besar, mereka malah sudah mendaur ulang lilin. Jadi lilin yang sudah lama itu, yang sudah diambil itu, kemudian mereka tambahkan bahan-bahan, guntur-rukem, apa begitu saya ada beberapa nama, cuma saya tidak terlalu menghafalkan begitu nama-namanya, ya. Untuk mereka proses ulang sehingga juga bisa digunakan lagi. Nah itu saya kira satu praktik baik yang dilakukan di IKM batik di Kabupaten Klaten itu. Yang berikutnya pertanyaannya kalau misalnya itu ada proses pengolahan limbahnya, apakah itu akan bisa mengurangi tapa airnya? Ya pasti Pak, saya sangat yakin pasti bisa justru kita berusaha untuk pengolahan limbah supaya bisa dilakukan
penurunan kadar tapa airnya, dan itu nanti masuknya Pak kalau di recycle seperti yang Bapak sampaikan itu menarik sekali dan sebetulnya sangat bagus kalau bisa direalisasikan ya Pak ya di IKM itu. Kalau misalnya dia bisa dimanfaatkan, di recycle kembali, maka dia jatuhnya bukan lagi ke grey water footprint Pak, tapi ke blue. Karena di dalam blue water footprint misalnya air itu kemudian disimpan, dia masuknya ke blue. Dia termasuk yang dikonsumsi. Seperti itu, air konsumsi. Seperti itu. Hanya memang ini yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Pak Imam dan mungkin Bapak Ibu juga ya yang praktisi pengolahan air limbah. Pengalaman kami di Sragen itu, meskipun kita ada studi pilot di sana, tetapi teknologi pengolahan air limbah itu seringkali sulit untuk diterima oleh IKM karena pengrajin itu mereka memiliki keterbatasan dari sisi pengetahuan. Sementara kan teknologi pengolahan limbah itu kan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu ya Pak ya. Nah itu masalahnya di sana. Jadi semacam ada kesenjangan lah di situ. Meskipun kami mengajarkan pada mereka pada saat itu yang di Masaran itu, tetapi ya kita harus menerima bahwa mungkin teknologi yang digunakan itu terlalu terlalu belum bisa mereka terima lah, anggap seperti itu. Sehingga kemudian dari situ saya berpikir sebetulnya mereka membutuhkan teknologi yang lebih tepat guna, begitu. Kalau misalnya akan dibuat IPAL terpadu, ya kan kadang ada ya IPAL terpadu begitu. Jadi semua air limbah kemudian dialirkan ke satu tempat, kemudian setelah itu diolah, tentu saja itu sangat baik. Hanya kan memang perlu dipertimbangkan apakah lahannya tersedia dan kurang lebih seperti itu. Dan tetap saya kira harus ada orang yang mengoperasikan untuk itu. Mungkin itu dari saya, Bapak. Apakah sudah terjawab semua ya pertanyaannya? Ya. Gimana Pak Imam? Sudah ya? Terima kasih Bu, saya cukup puas dengan jawaban Ibu. Sebetulnya kalau dari aspek ini kita bisa mengadopsi teknologi yang murah ya Bu, sederhana. Dan saya selama ini Bu dalam mengkonsep atau mendesain sistem pengolahan air limbah itu sangat memperhatikan aspek-aspek biaya dan keberlanjutannya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan metode constructive wetland, ya kita buat sederhana, nanti kita menggunakan pendekatan fitoremediasi, atau kamu mau sedikit agak berteknologi, kita bisa menggunakan sistem AOP dengan bahan yang lebih sederhana. Jadi teknologi ozon dikombinasi dengan bahan itu misalnya H2O2 ya dalam proses peroksida ya. Biasanya atau kita seringkali menggunakan H2O2 ya Bu sebagai bahan pemutih atau sebagai oksidator. Ini menarik Bu. Oke Bu, silakan dilanjutkan Bu Vita. Terima kasih Pak Imam sharing-sharingnya juga ya. Ini rupanya banyak yang tertarik ini Bu Widi, cukup banyak nih pertanyaan yang masuk dari raise hand maupun dari kolom chat gitu ya. Mungkin saya lanjutkan saja untuk Pak Hairul Abrar ya. Dipersilakan mohon lebih singkat gitu ya pertanyaannya supaya masih ada waktu untuk diskusi lebih lanjut. Silakan Pak Hairul Abrar. Baik, salam kenal Ibu Widi dengan Abrar Bu dari UT Jakarta. Saya mau tanya ini Bu, untuk paparan yang Ibu berikan itu mengenai water footprint IKM, ini apakah ada kemungkinan untuk dilakukan sentralisasi proses Bu? Jadi karena kan memang mereka punya ciri khas masing-masing, cuma ada beberapa proses mungkin itu general ya Bu ya, dan itu mungkin bisa jadi proses itu malah water konsumnya itu lebih banyak. Itu apa memungkinkan nggak tidak dilakukan sentralisasi, dan itu kan tinggal dikasih regulasi dari pemerintah. Jadi untuk tipe proses tertentu itu tidak boleh dilakukan IKM, itu harus di tempat-tempat yang sudah ditentukan, sehingga untuk pengolahan limbahnya itu lebih bisa dipantau lah, bisa dibuat pengolahan limbah yang lebih proper gitu Bu. Itu aja Bu Widi, silakan. Ya. Terima kasih Pak Hairul Abrar terkait sentralisasi. Dipersilakan Bu Widi. Baik, terima kasih. Semoga saya tidak keliru menangkap yang ditanyakan oleh Pak Hairul itu berarti prosesnya itu disentralisasi di satu
lokasi misalnya pewarnaannya itu di satu tempat begitu ya, disamakan semua begitu. Apakah seperti itu maksudnya Pak? Memastikan Ya saja. mungkin kalau pewarnaan mungkin kan itu kan ciri khas IKM masing-masing Bu. Mungkin untuk pencucian atau apa pewarnaan awal mungkin ada atau apa mungkin Bu yang general sama itu mungkin bisa kali ya. Oke. Ya, jadi misalnya seperti pelorotan atau misalnya pembilasan seperti itu ya, mungkin tahap-tahap yang seperti itu. Sebetulnya itu satu mekanisme yang menarik Pak. Kalau pewarnaan kan memang karena terkait dengan IKM mereka punya selera sendiri-sendiri ya Pak ya, sehingga mungkin agak kalau misalnya itu ditawarkan kepada pengrajin mungkin mereka mungkin belum tentu akan setuju. Tetapi kalau kemudian ke pelorotannya, perebusan yang sudah direbus itu dimasukkan ke dalam satu pusat satu lokasi tersendiri dan ada orang yang memang diberikan tugas misalnya ya untuk melakukan pelorotan. Nah, itu sebetulnya juga menarik, Pak, gitu. Jadi ini satu ide yang menurut saya malah baru. Sehingga air limbah dari pelorotan kan yang banyak memang grey water footprint-nya itu kan dari pelorotan kan memang sebetulnya karena kalau yang di Klaten itu mereka mungkin yang menimbulkan banyak itu karena mereka pakai soda abu, Pak. Tinggi. Jadi mereka pakai soda abu untuk melorotnya itu. Sebelumnya kan mereka pakai pati kanji, cuma prosesnya itu mereka menganggap itu terlalu lama, sehingga mereka beralih ke soda abu. Kemudian kalau untuk larutan fiksasi, nah itu mungkin juga ya larutan fiksasi seperti tawas, tunjung dan kapur itu mungkin tunjung bisa sebetulnya karena itu kan ferrosulfat, jadi dia mengandung logam berat yang menurut saya juga perlu itu sebetulnya untuk diolah. Kalau untuk pewarnanya sendiri ketika dicelup biasanya mereka habiskan, kecuali untuk indigo. Indigo itu mereka biasanya hanya pakai 1 kali. Besoknya kalau misalnya mau dipakai sudah nggak bisa gitu soalnya. Jadi indigo itu mereka biasanya pakai beberapa campuran, bukan hanya pasta indigo tapi juga ada pakai gula, pakai hidrogen sulfit dan lain sebagainya seperti itu untuk membuat pewarnanya itu. Jadi sebetulnya menurut saya kalau misalnya khusus untuk pelorotan itu ide yang bagus Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Widi untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi, mudah-mudahan masih ada waktu ya Bu. MSL 5011 ini dan seterusnya ini dengan siapa? Dipersilahkan ya. Dengan Ya, Bapak atau Ibu? izin Ibu ya. Vita. Ya, silakan. Silakan Bu. Izin Bu Widi, perkenalkan nama saya. Dengan Bu Sony Margareta Sitorus ya. Halo Ibu. Halo Ya, Ibu. halo. Ya, silakan Bu Sony. Aduh, jaringan saya maaf Bu. Terima kasih kita. Izin Bu Widi, perkenalkan nama saya Sony Margareta Sitorus. Saya berasal dari UT Medan Bu. Saya bertanya Bu, kebetulan saya juga praktisi di pengelolaan IPAL terpadu Bu di kawasan terkait limbah tekstil ya Bu ya. Kita kan tahu Bu, limbah tekstil ini kan merupakan limbah yang memiliki pengaruh besar ya Bu ya terhadap lingkungan ya Bu ya. Apalagi di kami di kawasan memang saat ini industri tekstil itu memang belum diizinkan Bu untuk beroperasional di kawasan industri ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan para tenan juga yang terlibat di tekstil pasti akan berusaha untuk bisa bergabung di kawasan ini gitu Bu. Dari pertanyaan saya, tadi kan saya melihat bahwasanya COD yang dihasilkan dari limbah terakhir itu kan Bu kurang lebih 8.000 ya Bu ya untuk di outletnya. Sedangkan dari baku mutu kami sebagai IPAL terpadu itu pasti COD-nya diwajibkan sebelum kami buang ke lingkungan itu 800 seperti itu. Apakah hanya COD aja yang menjadi parameter acuan kita dan bagaimana menurut Ibu, apakah kami sebagai pengelola IPAL itu juga harus memberikan action juga gitu Bu terhadap untuk mengurangi limbah
tekstil yang dibuang ke kami itu dari yang tadi diperkirakan 8.000 untuk bisa diturunkan menjadi 800 ppm, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sony. Langsung saja Bu Vidi. Yes. Baik, terima kasih Ibu Sony. Jadi memang untuk water footprint, untuk kasus water footprint saya mengambil hanya COD. Pernah saya menanyakan memang sebetulnya kan kalau kita mengacu pada baku mutu itu kan bukan hanya COD ya Bu ya. Kan ada macam-macam itu baku mutu untuk limbah tekstil itu kan limbah batik ya dan tekstil itu kan sebetulnya macam-macam bukan hanya COD begitu. Tetapi untuk water footprint saya hanya mengambil COD karena ketika saya tanyakan kepada penulis ya Ashok Capagin, kemudian yang lain yang mereka juga menganu di water footprint, saya coba kirimkan email kepada mereka, mereka menjawab juga mereka sendiri mengalami kesulitan untuk menentukan parameter yang tepat. Tetapi khusus untuk water footprint ini saya mengambilnya hanya COD karena menurut saya dia merepresentasikan atau mewakili. Sebetulnya kalau kita hitung untuk pewarna alaminya sendiri ya Bu, itu rasio BOD COD-nya itu tinggi. Jadi sebetulnya dia biodegradable untuk pewarna alaminya sendiri. Tetapi ketika sudah campur-campur dengan air limbah, rasio BOD COD-nya itu rendah sekali. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaannya Bu Sony, apakah kita hanya menggunakan COD karena ini kawasan industri Ibu? Saya kira tetap diperlukan perlu untuk bisa strict menyesuaikan pada baku mutu yang ditetapkan, terutama untuk tekstil ya Ibu, karena ini kan jelas tekstil ya Ibu, bukan batik ya. Maksudnya harus memang perlu menyesuaikan diri dengan baku mutu yang ditetapkan di sana. Jadi parameternya mungkin bukan hanya COD, tetapi parameter-parameter lain seperti kemudian pH, kemudian BOD 5, kemudian apalagi TSS biasanya ada ya, total suspended solids dan lain sebagainya. Itu silahkan menurut saya perlu tetap mengikuti regulasi dari pemerintah seperti itu, Ibu. Semoga sudah menjawab. Baik, terima kasih Bu Widi. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Bu Widi ya. Sebelum kita tutup yang Bu Karmelita Aragai, bisa mendengar suara saya Bu? Iya Bu, bisa Bu. Dipersilakan. Baik, Ya, terima dipersilakan kasih Ibu. Ibu. Ya, izin Bu, saya memperkenalkan diri, nama saya Karmelita Gardena Aragai dari UT Bogor. Yang saya mau tanya, Bu, kalau untuk air yang sudah dipergunakan pada proses pembuatan batik tadi, apakah bisa setelah selesai digunakan itu didaur ulang sama seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan lilin ya, lilin itu kan masih bisa didaur ulang. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, kalau untuk tinta sablon yang ada di baju itu Bu, apakah penggunaan airnya itu sama besarnya dengan proses pembuatan batik? Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Bu Karmelita atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah airnya bisa didaur ulang? Nah, itu tadi yang juga ditanyakan, kita diskusikan ada Pak Wahyu, ada Pak Imam. Sebetulnya itu sangat menarik, Bu. Idealnya bisa, gitu. Jadi hanya kita memang memerlukan teknologi yang memadai untuk itu. Yang tadi saya sampaikan bahwa pengrajin batik itu pada umumnya ada di Kabupaten Klaten, mereka itu biasanya tidak sampai ke pendidikan, tidak sampai mengenyam pendidikan tinggi, Bu. Jadi mereka mungkin hanya sekolah di pendidikan sekolah menengah, begitu ya, sekolah menengah. Sehingga kalau mereka harus diberikan teknologi yang terlalu tinggi, begitu, untuk mengoperasikan itu, pertama dari sisi kemampuan pengetahuannya memang tidak memungkinkan ke sana. Di samping mereka sendiri juga sibuk mengurus usahanya. Yang kedua juga dari biayanya, begitu ya, kalau membutuhkan listrik banyak dan seterusnya, bahan-bahan kimia yang sulit ditemukan, nah itu kan menjadi satu persoalan tersendiri, sehingga sangat bisa diolah, kemudian didaur ulang, begitu, dan kami sedang mencari juga formulasi yang tepat, sebetulnya metode apa yang sederhana yang bisa digunakan untuk itu, begitu, proses itu. Jadi sangat bisa didaur ulang. Yang kedua mengenai apa tadi Bu, tinta sablon kalau nggak salah? Tinta sablon, Bu. Iya. Tinta sablon untuk pewarnaan tekstil. Iya, dan penggunaan airnya apakah jumlahnya sama gitu Bu dengan proses pembuatan batik? Jadi maksudnya kain tekstil yang diwarnai gitu ya? Dengan sablon, begitu maksudnya kah? Iya, iya. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini kan berarti pakainya pewarna sintetis ya Ibu ya.
Studi Iya. kami sebetulnya menunjukkan antara pewarna alami dengan pewarna sintetis, mereka itu tapi ini sekali lagi tidak bisa digeneralisasi karena ini baru pada 1 IKM juga yang pewarna sintetis itu blue water footprint-nya lebih banyak, Bu, tetapi grey water footprint-nya lebih sedikit. Nah, kembali lagi bagaimana karena ini penggunaan air IKM itu kan memang tadi ya, Ibu, karena beroperasi satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda sehingga cara mereka menggunakan air itu juga berbeda. Ada yang meskipun airnya sudah kotor misalnya, mereka akan masih tetap pakai lagi, tetapi ada juga yang mungkin, ini udah kotor langsung buang begitu aja. Ada yang seperti itu. Jadi penggunaan air itu kami juga sudah melakukan studi di situ sebetulnya juga dipengaruhi oleh perilaku dari para pengrajin itu sendiri begitu dalam menggunakan airnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang apakah sama? Menurut saya itu perlu diteliti lebih lanjut, Ibu, karena pasti ada variasinya. Bahkan yang sama-sama warna alami saja mereka ada variasi antara 1 IKM dengan yang lain. Semoga itu menjawab, Ibu Karmelita. Terima kasih. Iya, Ibu. Iya, Terima terima kasih kasih, Bu Karmelita Bu. dan juga Bu Widi. Saya coba cek di kolom chat, pertanyaannya kurang lebihnya terkait ya Bu ya. Tadi dari Bu Rahma juga menanyakan terkait teknologi pengolahan limbah yang ya terkait dengan biaya gitu ya. Dan ini ada pertanyaan tambahan dari Bu Eni Rohayati gitu ya. Kalau EcoPrint bagaimana gitu? Kalau tadi kan sablon gitu ya. Sama yang terakhir saran praktisnya bagaimana Bu? Mungkin sebagai penutup. Oke, baik. Terima kasih. Ini ya. Kalau EcoPrint, saya langsung jawab ya, Bu. Kalau EcoPrint itu kan mereka pakai daun-daun itu ya, kemudian direbus begitu. Betul. Tetapi sepertinya mereka juga tetap menggunakan 3 ini, fiksasi, karena mereka juga perlu mengikat warna. Jadi menurut saya tetap perlu ada pengolahan air limbahnya, Ibu, begitu, supaya juga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari gitu. Karena yang tunjung itu yang ferrosulfat itu kan mengandung logam berat, Ibu. Kalau tawas kan mungkin tidak ya karena biasa digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari, kapur mungkin juga tidak. Tetapi tunjung, kemudian juga kalau misalnya ada pelorotan pakai soda abu, nah itu juga perlu diperhatikan sampai ke sana karena mereka juga menggunakan bahan-bahan seperti itu. Kemudian apa saran praktis untuk pengusaha batik agar mereka bisa menggunakan air lebih efisien? Nah ini dia. Jadi sebetulnya kalau di pemerintah itu kan sebetulnya ada ya regulasi untuk green batik industri batik hijau sebetulnya ada. Di situ sudah dimasukkan di situ berapa liter per meter persegi kain misalnya, di situ sudah disarankan. Hanya mungkin sosialisasi juga sudah dilakukan begitu, hanya itu pada akhirnya akan tergantung kembali kepada pengrajin masing-masing. Sehingga yang bisa kita lakukan mungkin kita perlu melakukan semacam sosialisasi nantinya untuk menunjukkan bahwa ternyata batik itu menghabiskan air sekian untuk produksinya begitu. Kemudian bagaimana bisa mengelola air dengan menjadi lebih bijaksana, mungkin tidak terlalu memboroskan dan mungkin mengajak mereka untuk memulai menghitung penggunaan air begitu. Karena selama ini pengguna air itu yang pengrajin mereka itu menganggap air itu murah begitu sehingga menggunakan berlimpah-limpah dan itu berdasarkan hasil diskusi kami juga dengan para pakar di bidang batik, mereka menjawab begitu karena itu murah maka mereka berlimpah-limpah pakainya pokoknya asal yang banyak. Kemudian di wilayah yang lain dari Balai Batik itu juga mengatakan mereka carinya mesti sungai begitu karena itu airnya banyak begitu. Jadi bagaimana supaya bisa efisien di situ kita perlu bersama-sama dengan membersamai mereka lah ya, membersamai mereka, kita mengajak mereka untuk kita bersama-sama bisa mengelola air, mungkin mulai dari pencatatan, kemudian kita sampaikan juga risiko-risiko kekurangan air. Mungkin kita juga bisa mengajak mereka untuk menampung air hujan secara sederhana, melakukan pengolahan sederhana sehingga mereka juga bisa mendapatkan air dan menggunakan air dengan lebih baik. Mungkin itu dari saya, Ibu. Semoga sudah bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Widi dan juga Bapak Ibu semua atas diskusinya yang sangat interaktif ya. Sayang kita terbatas oleh waktu gitu ya. Kami ingatkan kepada para peserta terutama mahasiswa untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan ya di kolom chat supaya mendapatkan sertifikat dan memasuki tahap akhir kita di penutup saya ucapkan terima kasih gitu ya kepada Bapak Ibu dan juga narasumber yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara webinar keilmuan program studi Magister Studi Lingkungan UT sampai selesai.
kami ucapkan terima kasih ya kepada Ibu narasumber, Ibu Widi yang luar biasa sekali tadi, menarik. Saya juga banyak ilmu baru ini Bu jadinya, dan juga peserta dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama jalannya acara. Izinkan saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kegiatan webinar MSL Prodi MSL berikutnya di bulan Mei. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Widi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bu Vita. Sama-sama, jangan lupa mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih juga atas kesempatannya. Terima kasih Bu Widi. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Saya Terima kasih Vita. Udah. Ya, silakan Bu Widi, salam hormat untuk Bapak Ibu di SCU ya Bu. Terima kasih juga Ibu Vita, sukses selalu. Saya izin pamit Bapak Ibu. Monggo, Selamat monggo Bu, pagi. dipersilakan.